Asya, ini berkaitan dengan operasi ganti kelamin. Pertanyaan yang mengikuti adalah lalu dokumen-dokumen atas nama Oscar, apakah KTP, paspor, surat-surat lain itu berganti menjadi Asya atau masih tetap Oscar sehingga Asya ini hanya nama panggilan sekarang ini? Oke, semua dokumen sudah sesuai dengan nama saya dan itu resmi. Saya datang ke persidangan untuk Melalui pengadilan di Indonesia di atau Indonesia, di Indonesia? dan memang prosedurnya begitu. Jadi sebaiknya kalau kita memang sudah mengganti kelamin kita, semua sebaiknya kita laporkan juga karena memang secara hukum di Indonesia itu akan diganti sesuai dengan kelamin kita. Jadi dimungkinkan ya? Betul, dimungkinkan. Baik, jadi sekarang dokumen semua atas nama Asya Semaradara Semaradara wanita. wanita. Iya, Dibilang perempuan atau wanita? lupa saya, perempuan mungkin ya. Biasanya perempuan. Perempuan itu lebih agak tinggi Lebih karena tinggi. Sanskerta dari kata empu, Empu. perempuan. Iya. Ya. Nah, secara legalisasi sudah perempuan, secara fisik Asya juga merasa perempuan, ya. Dan kemudian tadi pertanyaan saya udah punya pacar belum? Punya. Seorang pria asal Jerman. Iya. Boleh tahu kenal di mana itu? Kenal di Jerman. Ada pernyataan Asya yang menarik buat saya, ya, bahwa pria yang tertarik pada wanita transgender itu adalah pria normal. Sementara banyak persepsi masyarakat ini prianya pasti nggak normal juga. Nah, itu bagaimana menjelaskan ini? Iya, jadi sebenarnya tapi ini saya bertemu langsung kan. Maksud saya berkencan dengan para pria-pria ini di Indonesia, baik di Indonesia pun. Pada akhirnya pria ini melihat femininnya. Rasa bukan feminin. Seksnya tadi, bukan jenis kelaminnya ya? Iya, jadi kalau ada laki-laki yang menyukai personal itu dari sisi feminin personal itu. Jadi dia sudah tidak lagi melihat alat kelaminnya, tetapi appearance-nya, cara berpikirnya, cara kehalusannya mungkin, ya itu total femininnya itu. Nah itu yang dilihat, sehingga bisa terjadilah interaksi sampai ke lain-lainnya. Dan itu yang menjadi sebuah ketertarikan, akhirnya menjadi sebuah hasrat dan sebagainya. Dan itu rata-rata memang laki-laki hetero. Itu keyakinan atau pendapat dari Asya ya? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Dan teman-teman yang lainnya. Walaupun bisa diperdebatkan, karena ekspresi dari cinta kan hubungan seks, kata orang. Sehingga kalau itu terjadi tentu dianggap abnormal, ya, kalau belum dalam kondisi setelah operasi. Pilihan tinggal di Berlin. Di dunia ini banyak sekali kota yang menarik. Kenapa harus Berlin? Saya merasa di sana itu orangnya tidak terlalu banyak ngurusin orang. Orang di sana itu saya senang serius ya. Inteleknya berbeda gitu. Dalam arti kata jika kita membahas sesuatu, jika kita bertanya gitu ya. Saya orangnya sebenarnya agak serius sebenarnya orangnya. Saya lebih senang berbicara sesuatu yang memang menarik gitu ya. Sekedar guyon-guyon ataupun apa. Karena banyak hal di kepala saya ini yang saya masih ingin bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Dan saya merasa di Jerman itu orang-orangnya seperti itu. Jadi kita bisa berdiskusi apa saja tanpa menjudge. Jadi bisa saling menghargai pendapat dan opini. Dan menurut saya itu bagus untuk perkembangan pikiran saya. Dan juga kemanusiaan saya. Jadi saya bisa selalu waras. Dan juga bisa ya merasa energinya bagus di sana. Untuk secara sisi humanisme. Jadi kekasihmu ini boleh tahu namanya dong? Boleh. Siapa namanya? Gabriel. Baik, udah berapa lama pacaran? 5 tahun.
ini akan berujung pada perkawinan atau belum ada pembicaraan ke arah sana? Kebetulan kita berdua sama sih. Kita tidak terlalu mementingkan perkawinan karena untuk kita sama-sama itu hanya sebuah perjanjian di atas kertas. Tetapi bagaimana kita menjalin hubungan, bagaimana kita menjaga perasaan kita, bagaimana kita bisa satu visi misi, itu yang lebih penting sih. Oke, ini nanti bisa menimbulkan pro dan kontra juga ya. Karena bagi sebagian orang tentu tujuan akhir dari percintaan ini adalah perkawinan ya, yang dikukuhkan. Iya. Tetapi ya ini era di mana orang punya pandangan yang juga terbuka bahwa cinta itu tidak harus diikat dengan mahligai perkawinan. Ya. Toh kata orang, bagi mereka yang pro dengan pandangan Asya ini, banyak juga yang udah menikah cerai juga kok. Betul. Gitulah. Jadi apa yang mau dijamin dari perkawinan? Malah jadi beban. Jadi beban. Karena nanti banyak sekali masuk ke pengadilan pembagian harta gono gini dan seterusnya. Bahkan menimbulkan kebencian-kebencian antara kedua belah pihak. Cintanya jadi nggak murni lagi. Oke, tapi itu bisa diperdebatkan ya. Nah, pernah terbayangkan satu hari kelak aku akan punya anak? Bayangan sebenarnya tidak, tetapi konsep anak itu untuk saya sebuah tanggung jawab yang besar. Dimana kita juga sudah selesai dengan diri kita sudah tenang, karena untuk membesarkan anak itu untuk saya tanggung jawab yang penuh ya gitu. Dan juga di era sekarang teman-teman saya serba bingung antara teknologi dulu dan sekarang, anak-anak sekarang dengan dunia digital gitu. Dan juga di satu sisi mereka juga harus bekerja, sedangkan mau berlibur, mau apa. Jadi kalau saya di posisi itu, mungkin saya tidak siap artinya. Jadi saya lebih melepas kepada waktu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau suatu hari saya mengangkat anak, mungkin lebih kepada mungkin waktu yang akan berbicara gitu. Jadi tidak berbicara, karena untuk saya pada akhirnya kalau saya punya anak, saya ingin memang bisa berbagi juga gitu. Jadi kan mengangkat anak ya, artinya kan anak di dunia ini kan banyak sekali juga yang tidak punya orang tua gitu. Jadi dari sisi itu sebenarnya bukan saya mau punya anak. Oke, jadi keputusan untuk mengangkat anak itu diikuti oleh tanggung jawab. Ya, jadi itu yang menjadi masih pemikiran Asya hari ini. Betul. Tapi omong-omong, ini kan katanya pacarannya udah 5 tahun ya. Nah ini artinya waktu bertemu itu masih sebagai Oscar atau sudah Asya? Sudah Asya. Kekasihmu ini tahu latar belakang Asya? Tahu. Enggak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Baik. Nah saya nanti akan masuk ke pergulatan seorang Oscar untuk menyampaikan keputusan ini kepada keluarga tentu saja, dan bagaimana sikap reaksi keluarga, artinya Mama dan Adinda, Mario, dan nanti keluarga mungkin yang lain atau teman-teman dekat ketika ingin mengambil keputusan untuk melakukan operasi. Karena dengar-dengar ada perdebatan yang cukup seru di dalam keluarga ya, bahkan ada hubungan yang menjadi dingin dengan Mama. Nah ini nanti ceritakan, sekarang kita rehat. Saya akan segera kembali.